Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Ami dalam segmen Ami mengulas buku, dan episode hari ini saya akan mengulas 4 buku yang saya baca di bulan Maret ini. Buku apa aja? Deng 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 deng. Saksikan terus ya. Hai, apa kabar? Hari ini hari Jumat tanggal 31 Maret dan bertepatan juga dengan 9 Ramadan. Untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar dan hari-hari kita tetap bersemangat, kuat hingga bisa beribadah dengan lancar. Nah, alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan saya di segmen Ami mengulas buku, dan ada beberapa minggu ya saya tidak mengulas buku, tapi saya tetap membaca kok. Semoga teman-teman juga baca ya. Tapi untuk umat muslim jangan lupa juga baca Al-Qur'an secara konsisten. Oke, kita kembali ke baca buku. Nah, bulan ini saya membaca 4 buku. Yang pertama adalah Bagaimana Cara Mengatakan Tidak. Buku ini saya buat ulasannya waktu di Alu Kejeren. Buku yang ditulis oleh Raisa Kamila ini bukan buku self improvement ya, tapi dengan membacanya kita juga uh, bisa mengembangkan diri sebenarnya. Tapi ini bergenre fiksi dan berisi kumpulan cerita yang ditulis oleh Raisa dari sudut pandang anak dan remaja pada saat Aceh mengalami berbagai gejolak. Jadi gejolak-gejolak yang mencekam dan berbagai perasaan berkecamuk itu dinarasikan secara apik dan dengan narasi yang menarik pembaca untuk terus membuka halaman demi halamannya sampai selesai. Buku kedua dan ketiga merupakan buku yang ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Nela Naradika. Buku pertamanya berjudul Gambar Anak dan Kisah-Kisahnya, lalu kemudian buku keduanya Masa Depan pada Gambar Anak. Kedua buku ini menceritakan tentang perspektif anak ketika menggambar loh. Dan di sini Della menarasikan bahwa setiap coretan anak, setiap garis tangan yang dibentuk anak pada saat menggambar sebenarnya mengandung emosi, sehingga apa? Sehingga proses mencipta, berkarya, bahkan sisi dari emosional sang anak bisa kita tahu dari caranya menggambar. Buku ini ditulis oleh seorang alumnus pendidikan seni rupa Universitas Negeri Yogyakarta yang disebutkan namanya Della Naradika. Dan selain bergelut aktif tentunya sebagai alumnus, Della juga banyak memfasilitasi anak-anak dalam menggambar, dan cerita-ceritanya itu dituangkan dalam kedua esai, kedua buku kumpulan esai ini. Penasaran? Baca ya. Anyway, buku ini diterbitkan oleh penerbit Gorga keduanya ya. Nah, buku keempat berjudul Mamiklopedia 567 Fakta tentang MPASI. Banyak ya, 567. Ditulis oleh Dr. Meta yang merupakan dokter spesialis anak yang juga menjadi konselor laktasi dan banyak berbagi insight dan juga pemahaman kepada orang tua terkait MPASI, terkait masalah tumbuh kembang anak. Begitupun dalam buku ini. Di buku ini banyak sekali diceritakan poin ke poinnya, jadi sangat enak banget bacanya tentang metode pemberian ASI, lalu kemudian praktik pemberian ASI itu sendiri, tumbuh kembang anak, dan berbagai mitos seputar MPASI. Bentuknya itu seperti ini, jadi mudah banget membacanya, dan ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Oh iya, tadi saya lupa menyebutkan buku pertama yang saya baca, yang ditulis oleh Raisa Kamila ini terbitkan oleh penerbit Mojok. Nah, buku ini, 3 ini, teman-teman bisa pinjam kalau tinggalnya daerah Aceh Besar atau Banda Aceh, bisa pinjam di Pustaka Rumah Relawan Remaja di Pekanbadak. Tapi yang satunya saya juga dipinjemin teman. Jadi kalau ada yang tertarik bisa sih saya coba hubungi ya, atau bisa beli langsung juga penerbitnya. Itu aja, semoga tetap bisa menjadi salah satu
sumber teman-teman melihat dan menentukan pilihan bacaan teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.